juga akan memberikan sedikit tentang tema ini. Baik, di tema 4 kita mempelajari tentang interaksi. Kita tahu bahwa interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, bisa antara individu dengan kelompok juga bisa, serta kelompok dengan kelompok. Seperti yang sudah diberikan berupa rangkuman, intinya begini. Contohnya antar individu, misalnya saya dengan satu anak, itu antar individu dengan individu. Sedangkan individu dengan kelompok, contohnya Budika sebagai seorang guru dengan kelompok anak-anak satu kelas ini, maka anak yang lebih dari satu ya dalam kelompoknya, misalnya kelas 5A atau 5B atau 5C Budika gurunya, maka Budika ini sebagai individu dengan kelompok adalah kalian di kelas 5A saja, atau dengan kalian di kelas 5B atau dengan kelas 5C. Kalau antar kelompok, misalnya seperti sepak bola, tim regu A melawan tim regu B, itu adalah interaksi antar kelompok. Baik, selanjutnya interaksi manusia dengan alam. Manusia selain berhubungan atau berinteraksi sosial antar manusia, manusia juga berinteraksi dengan alam. Alam itu adalah tempat lingkungan di mana sekitar kita berada, ya. Kita bisa berhubungan dengan benda hidup maupun benda mati di sekitar kita itu. Contohnya, manusia berinteraksi dengan alam, petani saja, maka dia melakukan kegiatan mencari nafkahnya, dia berhubungan langsung dengan alam, dia melakukan produksi beras. Bahkan orang melakukan kegiatan ekstraktif, dia mengambil langsung hasil alam juga bisa, seperti penambang ya, atau nelayan mengambil ikan, tinggal ngambil aja, nggak perlu gedein ikannya. Nah, itu juga interaksi manusia dengan alam. Lanjut, interaksi manusia dengan lingkungan sosial yang kita maksudkan tadi, sosial adalah hubungan antar manusia. Sosial itu manusia. Dalam interaksi, dalam berhubungannya manusia dengan alam, manusia dengan manusia, itu pasti ada dampaknya. Berinteraksi itu bisa saling berhubungan, itu banyak macam. Bisa kita saling omongan, bahkan saling bersentuhan, itu adalah berinteraksi. Lanjut, manusia dengan lingkungan budaya. Kita tahu bahwa budaya itu adalah hasil olah pikir manusia. Jadi begini, setelah kita itu ada hubungan antar manusia yang disebut tadi, manusia berinteraksi dengan lingkungan sosial, maka akan muncullah sebuah budaya. Budaya itu hasil olah pikir manusia. Orang itu berpikir biasanya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan berbudaya itu karena kebiasaan. Nah, sehingga budaya yang satu dengan budaya yang lain berbeda-beda, tergantung dia berada di lingkungan sekitarnya dan kelompoknya. Misalnya hasil olah pikir manusia dalam bentuk budaya, mungkin dia dalam membangun rumah dengan bahan yang ada di alam sekitar, itu kan beda-beda. Ya, ada yang bisa menghasilkan kayu ulin seperti di Kalimantan, semakin kena air dia semakin kuat, maka dia akan bangun rumahnya dengan kayu ulin. Makanya ada bentuk rumahnya dia itu rumah panjang dulu, dan dihuni oleh beberapa anggota keluarganya yang sudah keluarga dengan banyak. Nah, dengan tanahnya yang masih banyak berupa rawa, maka dia semakin kena air dia semakin kuat, tidak mudah. Itu salah satunya. Sedangkan orang Papua, suku Asmat, dia rumah adatnya juga beda. Ada rumah Honai atau Kariwari itu dengan bahan yang di sekitar dia dapatkan. Makanya budaya yang satu dengan budaya yang lain berbeda-beda. Tapi manusia dalam berinteraksi dengan budaya itu harus diwajibkan saling menyesuaikan diri. Kalau tidak ada rasa saling menghargai. Kalau tidak, maka akan terjadi perpecahan. Bahkan ada yang kita sebut budaya barat atau budaya asing, ya, itu kita putar dengan nilai-nilai Pancasila karena kita tidak sama dengan mereka. Karena budaya itu terwujud, itu pun juga ada beberapa banyak faktor, termasuk lingkungan alam dan lain-lainnya. Ya. Lanjut. Nah, perkembangan aktivitas manusia dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kita
saya akan menyampaikan sama kalian bahwa teknologi itu adalah tekno dan logos, ya, asalnya katanya. Tekno itu adalah teknik alias cara, logos itu dalam bahasa Inggris adalah ilmu pengetahuan. Maka teknologi itu adalah cara atau ilmu pengetahuan tentang cara. Tentunya cara yang bagaimana? Cara yang memudahkan manusia dalam kehidupannya sehari-hari, penyelesaian masalah manusia itu. Di sini disebutkan tentang perkembangan teknologi informasi komunikasi. Informasi adalah berita atau pesan. Komunikasi adalah penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain agar dia paham maksud. Baik, ya, tentang teknologi informasi komunikasi dan transportasi. Nah, transportasi saya terangkan intinya dulu, artinya ya bahwa perpindahan benda dari satu tempat ke tempat lain yang dituju. Nah, maka seperti ini, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas manusia. Aktivitas adalah kegiatan manusia. Silakan dibaca ya di rangkumannya. Lanjut. Ada tabel berisi aktivitas manusia dan perubahannya. Ternyata dalam kegiatan manusia itu bisa berubah. Kenapa? Berkomunikasi dengan keluarga dan sahabat melalui surat menyurat, bisa dari pos. Perubahannya berkomunikasi dengan keluarga sahabat melalui internet. Nah, perubahan itu karena perkembangan teknologi informasi dari itu tadi ya, dari pos menjadi internet. Lanjut. Baik, anak-anak, sekarang kita masuk di tema 7. Sesuai rangkuman yang sudah Budika berikan, Budika hanya menyampaikan supaya kamu lebih teliti untuk membuka dan membacanya. Nah, perhatikan anak-anak, selain kamu membaca di buku paketmu tema 7, langsung Budika hanya menambahkan yang tidak ada di paket kamu tema 7. Kalau yang di tema 7 kamu sudah tahu bahwa awal dari penjajahan negara di negara Indonesia ini diawali dengan masuknya bangsa asing ke Indonesia. Budika sampaikan lagi, pertama adalah Portugis, kedua adalah Spanyol, ya. Tapi Spanyol ini dia tujuannya hanya ingin membeli rempah-rempahnya, tapi dia masih memberikan harga tinggi. Nah, saat itu di Maluku masih mahal ya rempah-rempahnya dikuasai oleh Portugis. Spanyol bersaing dengan Portugis, dia melawan Portugis. Orang Indonesia sepakat dengan Spanyol. Jadi Spanyol ini tidak menjajah di Indonesia tapi Portugisnya. Lalu setelah itu Inggris datang ya ke Indonesia, maaf ya, Portugis, Spanyol, Belanda, lalu Inggris, lalu Belanda lagi, dan terakhir adalah Jepang. Jadi yang menjajah adalah Portugis, setelah itu Belanda, Inggris, Jepang. Tapi bangsa asingnya yang datang urutannya adalah Portugis, Spanyol, Belanda, baru Inggris, baru Belanda lagi, setelah itu Jepang. Setelah itu selanjutnya dibaca ini. Nah, perhatikan anak-anak bahwa penjajahan Belanda itu sudah terlalu suka dengan wilayah Indonesia karena begitu kaya dengan rempah-rempah. Diperhatikan. Portugis pertama kali dia datang itu karena dia punya istilah gold glory gospel. Gold itu dia mencari kekayaan, glory mencari kejayaan, bahwa kalau dia memiliki banyak daerah jajahan, dia semakin dihormati oleh banyak masyarakat di Eropa sana. Terus kalau gospel itu adalah dia ingin menyebarkan agama Katolik. Nah, jadi ingin penyebaran agamanya melalui gospel itu. Ternyata itu dipelajari oleh si Belanda. Belanda tak kalah dengan Portugis. Ingat anak-anak, rempah-rempah itu harganya itu mahal. Harganya itu seperti 1 gramnya itu seperti 1 gramnya harga emas. Sekarang emas saja sudah berapa harganya? Andai kata di zamannya dulu ya seperti itu. Padahal cuma 1 gram. Dan kamu tahu rempah-rempah kamu masuk dapur ke orang di dapur orang tuamu. Di situ ada merica, polo, jinten, cengkeh, gitu ya, dan lain-lain. Itu penyedap masakan. Selain jadi penyedap masakan, juga untuk obat-obatan. Itu hanya yang tidak tertulis di sini yang kita sampaikan. Yang lainnya silakan dibacakan di sini, ya. Lanjut. Nah, dari sekian periode perjalanan kita melakukan perjuangan sekian lama, bahwa Belanda sudah menjajah selama 350 tahun atau 3,5 abad. Setelah itu dilanjutkan dengan yang tak kalah pedihnya, yaitu penjajahan yang dilakukan oleh Jepang.
Ya, pada saat perjanjian di Kalijati itu Belanda itu menyerah kepada Jepang. Nah, Jepang itu supaya bisa masuk Indonesia, dia itu mencoba menarik hatinya orang Indonesia. Orang Indonesia, aku adalah kakak tetuamu di Asia. Alasannya seperti itu. Setelah kita sambut, dikira dia sudah melawan Belanda di Indonesia, kita itu sudah senang bahwa kita itu suatu saat akan mencapai kemerdekaan. Ternyata tidak, justru Jepang berkeinginan dengan wilayah Indonesia. Bahkan rakyat itu disuruh nanam pohon jarak yang pikir jaraknya itu sebagai pelumas dari pesawat terbangnya Jepang untuk peperangan. Selanjutnya, walaupun hanya 3,5 tahun, tapi rakyat Indonesia itu sangat menderita dengan perlakuan Jepang. Alhamdulillah, Sultan Syarif, seorang pemuda dari Indonesia yang mendengarkan dari radio, dia tahu bahwa saat itu posisi Jepang kalah melawan Sekutu. Perhatikan, Sekutu itu adalah gabungan dari kelompok negara yang melawan kelompoknya Jepang. Itu pada saat Perang Dunia Kedua. Sekutu itu adalah terdiri dari asing perang Belarusia, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belanda, Rusia, Cina. Saat itu dia melawan kelompok sentral, jadi Jerman, Italia, Jepang. Maka kelompok Sekutu yang Amerika Serikat tadi itu kan berkelahi dengan si Jepang yang kelompok sentral. Jepang itu kalahnya pada saat dibom, ya, di Hiroshima dan Nagasaki. Ya. Oke. Hiroshima Nagasaki sudah dibom, maka lumpuh Jepang. Hanya dibalak-balik aja tanggalnya. 6 Agustus Hiroshima-nya dibom, 9 Nagasaki-nya, 9 Agustus. Nah, mendengar kekalahan Jepang, kita gunakan waktu kekosongannya itu, maka Jepang yang ada di Indonesia ditempur, dikelahi ya sama orang Indonesia. Yang sisa-sisa di Indonesia ini kita perangi. Setelah itu, karena Bung Hatta diculik oleh para pemuda, Bung Hatta segera kita umumkan untuk kemerdekaan Indonesia. Sehingga kamu membaca yang ada di slide ini dan di rangkuman kamu dan juga buku kamu, paket kamu, Ahmad Subarjo, Soekarno, Hatta bertiga berunding membuat teks proklamasi itu. Setelah itu baru dibacakan oleh Pak Karno yang ada di Jakarta. Nah, maka dengan proklamasi kemerdekaan RI yang disiarkan di saat itu 17 Agustus 45, maka sah Indonesia ini merdeka dan diakui oleh negara pertama kali, yaitu negara Mesir. Intinya seperti itu. Sampai ketemu di tema 8. Saya tema 8. Kalau mau beda, perasaan saya cepat-cepat. Baik, anak-anak, sekarang kita akan ketemu di rangkuman yang terakhir, yaitu di tema 8. Kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, intinya kita berpikir tentang ekonomi, nggak usah jauh-jauh. Ekonomi itu adalah bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan hidup. Itu adalah ekonomi. Kalau zaman sekarang, ekonomi itu gampangnya kita mikir adalah uang. Apa yang bisa jadi uang? Uang itu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Itu intinya, ya. Nah, lanjut. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, orang akan berkutik dengan 3 hal, ya, produksi, konsumsi, distribusi. Cuma itu aja. Sekarang, orang belum melakukan produksi. Produksi adalah kegiatan menciptakan barang, kegiatan menghasilkan barang. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang atau memakai atau memakan, menghabiskan pokoknya, ya. Nah, sedangkan distribusi adalah hanya penyalurannya saja dari produsen ke konsumen. Nah, lanjut. Orang melakukan kegiatan ekonomi bisa dilakukan melalui dengan cara pertanian. Kita disebut sebagai negara agraris, sudah tahu ya bahwa sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian, bukan bekerja seperti petani, di bidang pertanian, walaupun dia yang pemilik tanah. Lanjut. Dalam bidang pertanian ini tadi kita mengenal ada istilah ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi. Ini sudah dijelaskan sama Budika di sini. Intensifikasi, ekstensifikasi, ada 4 ya. Intensifikasi, ekstensifikasi,
Nah, kalau intensifikasi itu berkaitan di dalam berarti dalam proses dalam pertanian itu, entah pemilihan bibit unggulnya, entah pemilihan pupuknya, itu intensifikasi. Kalau ekstensifikasi perluasan wilayah lahan. Tapi yang tidak boleh adalah ladang berpindah. Ladang berpindah itu adalah membakar hutan atau menghabiskan tanaman di hutan lalu dirubah menjadi ladang. Itu ekstensifikasi. Itu tidak boleh yang ladang berpindah. Ekstensifikasi yang diperbolehkan penambahan lahan di tanah di sekitarnya baru untuk untuk lahan pertaniannya. Sampai rehabilitasi dan ada istilah perkebunan. Tanaman pertanian itu berbeda dengan tanaman perkebunan. Tanaman pertanian itu umumnya adalah tanaman pangan yang hasilnya bisa masuk kamu konsumsi, bahkan bisa diolah jadi bahan pangan dan masuk panennya itu adalah dalam waktu yang singkat, itu cirinya. Nah, kalau tanaman perkebunan itu adalah tanaman-tanaman keras seperti kayu-kayuan, bahkan kalau tebu itu termasuk perkebunan, ya, perkebunan tebu, kelapa sawit, perkebunan, ya, karena cirinya begini, masuk pabrik dulu lah, diolah baru jadi apa? Itu tanaman perkebunan. Nah, lanjut, silakan. Peternakan. Nah, sekarang peternakan kita sudah tahu beternak. Indonesia ini karena negara agraris, contohnya pertanian, perkebunan dan peternakan. Nah, ternak itu juga dibagi-bagi, ada beberapa golongan, ada ternak hewan besar, hewan kecil dan ternak unggas. Kalau hewan besar itu hewannya yang besar-besar lah, gede-gede yang bisa diternakan, contohnya kayak sapi, udang, ya kambing, itu hewan besar. Kalau yang hewan-hewan kecil-kecil ya contohnya ya itu tadi ya. Kalau hewan besar tapi kan sapi gitu ya. Kalau hewan kecil ya kayak kambing lebih kecil. Terus kalau unggas itu golongannya ayam, ya golongannya ayam, burung dara, bebek, bisa kita makan ya. Lanjut. Perikanan itu dibagi-bagi juga. Ada perikanan air tawar, ada perikanan air payau, ada perikanan itu yang airnya itu laut. Kalau air tawar yang kita pakai gunakan air mandi buat kita sehari-hari itu, ataupun kita di sungai itu bisa, itu air tawar. Contohnya ada lele, ada gurame, ya, itu air tawar, ya, ada mujair, ya. Nah, terus ada ikan yang air payau. Air payau itu adalah campuran dari air laut dengan air biasanya kita buat mandi itu ya. Nah, itu ada udang, ada bandeng. Kalau perikanan air laut itu airnya khusus air asin, ada cumi-cumi, ikan pari-pari, kita lanjut. Pertambangan, kehutanan. Hasil hutan itu seperti yang kita tuliskan di sini ya, bisa dibaca, ada kayu hutan, gambar, bahkan ada pohon kemenyan. Tadi pohon kemenyan sekarang jarang. Lanjut, pertambangan adalah semua hasil tambang, ya. Pertambangan itu semua hasil tambang, itu SDA tidak dapat diperbarui. Kalau habis ya sudah habis, ya. Jadi kita tambang itu artinya kita buat terowongan di dalam tanah, ya, untuk digali hasil di dalam tanah itu. Contohnya kayak minyak bumi, batu bara dan lain-lain. Lanjut. Perindustrian itu hampir mirip dengan produksi, tapi berbeda dalam arti. Industri itu adalah pengolahan bahan baku menjadi setengah jadi atau jadi. Gampangnya kita mikir adalah pabrik itu adalah perindustrian, bergerak di situ. Lalu ada perdagangan. Perdagangan ini termasuk distribusi, ya. Pelakunya disebut distributor, ya. Itu hanya menyalurkan saja dari produsen ke konsumen. Maka kita akan kenal banyak ya. Ada yang namanya grosir, ya. Bahkan sampai yang paling bawah ada pedagang kaki lima dan lain-lain. Pelayanan. Kalau pelayanan gampangnya itu adalah jasa. Banyak ya, biasanya bergerak di bidang pariwisata, bahkan guru ini juga jasa, pengacara jasa. Pokoknya cirinya itu adalah pembeli itu tidak menerima barang, tapi menerima kepuasan. Itu adalah jasa. Ya, contohnya, kamu sudah puas dengan keahlian seorang dokter yang menyembuhkanmu. Dia tidak memberi kamu suntik untuk dibawa pulang, dia tidak memberi kamu infus untuk dibawa pulang. Tapi kamu puas dengan hasil pelayanan seorang dokter, kamu menjadi sembuh. Nah, itu artinya Pak Dokter itu adalah bergerak di bidang jasa. Sekarang, jenis-jenis usaha dalam masyarakat, jenis-jenis di setiap jenis usaha. Ada perindustrian,
perdagangan jasa yang tadi yang ada ciri-cirinya sudah disebutkan di sini. Nah, perhatikan, ini ada jenis usaha ekstraktif. Ekstraktif itu hanya ngambil aja, ya, kamu nggak perlu gedein, tinggal ngambil aja. Seperti pertambangan, tinggal ngambil aja. Kita lihat tahu titiknya di mana, kita ambil hasil alamnya. Itu adalah ekstraktif. Bahkan nelayan mengambil ikan itu ekstraktif. Contoh kegiatan korupsi gampang sudah. Nanti kamu baca dan kamu lihat di sekitar kamu kegiatan produksi. Contohnya orang kalau membuat tahu itu kegiatan produksi, kan dia menghasilkan barang. Walaupun dia itu seorang petani, dia juga melakukan kegiatan produksi. Nah, lanjut. Tadi ada macam-macam pedagang sudah saya terangkan tadi di distribusi. Silakan dilanjutkan. Konsumsi. Nah, pembeli, konsumen. Maka konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang. Lanjut keragaman peran pemerintah. Nah, ini ada peran pemerintah dalam perekonomian. Tujuannya adalah menjaga stabilitas ekonomi supaya apa? Tidak ada pelaku-pelaku pasar. Dia melakukan penimbunan barang, terus artinya gini, barangnya disembunyikan, dibilangnya sedikit harganya, sehingga harga itu naik. Artinya apa? Barang yang tersedia sedikit, peminatnya banyak, konsumennya banyak, mau nggak mau barang menjadi naik harganya. Nah, sehingga ada stabilitas ekonomi oleh pemerintah. Makanya ada juga pemerintah yang terjun ke pasar, ya. Lanjut. Usaha ekonomi perorangan. Sekarang ini yang terakhir untuk kita bahas. Ada usaha perekonomian, ada istilah perorangan. Usaha perorangan itu artinya kita kayak wira swastawan, ya. Wirausaha. Usaha pertanian bisa juga perorangan. Saya pemilik tanah, ya. Saya pakai guru-guru tani untuk menghasilkan hasil pertanian. Usaha perdagangan juga bisa perorangan. Saya punya modal banyak. Saya bisa pulaan apa, saya jual ke ke pembeli, ya. Usaha jasa juga bisa perorangan. Kamu punya usaha apa, misalnya panti pijat dan lain-lain, atau apa, ya, itu perorangan. Sekarang, badan usaha ada yang disebut badan usaha milik negara. Itu berarti miliknya negara, yang mengelolanya negara. Sebuah perusahaan yang seluruh dan sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, BUMN. Ada loh, ya, bank-bank itu yang BUMN, contohnya Bank Mandiri itu, ya, salah satunya. Lanjut, BUMD, perusahaan yang seluruh sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Itu biasanya apa itu namanya, air bersih, PDAM. Itu biasanya BUMD, perusahaan milik daerah. Nah, sekarang ada BUMS, swasta. Swasta itu berarti siapa saja yang punya modal, silakan kamu bikin perusahaan. Contohnya ini ada istilah firma, CV, dan PT. Budi kan jelaskan hanya ini aja intinya. Nah, firma sama CV dan PT itu berbeda. Kalau firma itu pengumpulan dari modalnya itu tidak sebesar modalnya saja. Bahkan nanti kalau ada penyitaan bank itu sampai rumah-rumahnya, ya, atau sebagai jaminan. Kebanyakan firma itu umumnya tidak dengan orang lain, melainkan dengan anggota keluarga sendiri. Itu firma. Kalau CV hanya sebatas besarnya modal. Kesepakatan itu. Andai kata bangkrut, ya sudah selesai sampai sebatas modal itu. Kalau PT, perseroan terbatas, itu berdasarkan banyaknya jumlah pemegangan saham. Jadi saham itu lembaran kertas. Misalnya satu kertas ini seharga 10 juta. Dengan 10 juta ini saya akan dapatkan keuntungan setiap tahunnya 1 juta. Kalau saya punya uang banyak, maka saya lebih banyak beli sahamnya, maka saya keuntungannya semakin banyak. Kalau saya sudah nggak minat, saya jual aja sahamnya. Selesai. Itu adalah PT. Lanjut. Yang paling bagus di antara usaha-usaha tadi yang milik swasta, BUMS, itu yang paling bagus adalah, saya menyarankan adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam artian apa? Di koperasi itu kita menaruh jasa. Ada simpanan wajib, ada simpanan pokok, ada simpanan mana suka. Di simpanan wajib, simpanan pokok, pertama kali kamu daftar, bayar cuma 1 kali aja, namanya simpanan pokok.
Lalu ada simpanan wajib. Simpanan wajib itu yang setiap bulan rutin ya, besarannya berdasarkan kesepakatan musyawarah. Baru ada simpanan manasuka. Manasuka itu ya terserah kita, mau nabung banyak boleh, diambil sewaktu-waktu juga boleh. Keuntungannya dengan koperasi ini kita bisa berusaha, maka kita dapatkan modal juga dari koperasi, namanya simpan pinjam. Bunganya sangat rendah jasanya, berdasarkan kesepakatan juga sangat rendah, jadi tidak memberatkan kita sebagai anggota koperasi. Nanti setelah selesai kita akan mendapatkan SHU, sisa hasil usaha di akhir tahun. Nah, anak-anak, demikian yang Ibu Dika sampaikan. Terima kasih.